pokoknya kayak gue. Harus menolak mengurangi bisa. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat yang kami hormati, semua kadus kecamatan Binangun. Pertama saya terima kasih sesuai dengan undangan camat pada hari ini. Rakor ya, rakor kadus. Wis tahu media apa lu? Media. Tahu. Wis tahu lah keseluruhan kan? Di sini. Yang pertama nyokap ngabsen di situ ya. Kang Kulon. Jadi kira habis sama ya? Satu. Yang lain? Memang satu kardus, ganti apa? Dua sini kosong ya. Ke gudang. Cici. Kemana yang satu? Yang satu kemana? Oh iya. Wani, dekat. Jepara Kulon. Dua. 5 kardus ini. 3 kardus satu dilantik Pak. Yang satu dilantik. Menunggu ya, sabar ya. Terus Jepara Wetan. Mantap. Gimana? Pangkal. Gula bari kon ngaco masih kardus bari kok. Ya, didukung ya. Jangan cuma kardus. Binangun. Sering operasi ini domainnya latar orang bahaya kok. Binangun terus di Alangamba. Berapa salah? Dia hat banget kok. Aman Alangamba. Aspirasi kan bisa sih? Asal ya, ya kalau mikir ini kompak teman tuh coba. Harus. Siapa sih kata? Pak Sekcam. Pak Nabi udah penipu deh kak. Kompak ya, aman ya, ya. Terus pesawahan, cek ya. Ini izin ya. Pak, ini izin mana ini? Bisa dengan ini ya. Kayak kan serba pengambilannya serba pengambilan izin bersebelah tok. Mojing padon
Pemojing yang kangen nih kalau pemojing kok. Belum ya? Tiga. Pak Mantri Pak, Pemojing gitu. Tadi mulai. Terus di mana? Karang Nangka. Di Karang Nangka. Kita derekan ya. Pani. Terus gugukan. Harus apa? Orang. Majelis akan tanah kok. Banyu irigasi. Berletak-letak ya. Yes. Terus akan semangka pakai tanduran pohon licak. Gelap ya. Akanya gelap. Jujur. Jujur ya. Berikan jarak wudhu ya. Kamu bukan pulau. Nomor teman kok. Anyar ya. Berapa tahun dari 6 tahun. Terus seragamannya mulai kapan gue? Oh, kemudian. Iya, yang takon tok. Jaurik. Jaurik. 1, 2. Telu macam video berarti 6 ya. Jaurik gue padu saya pintar-pintar ya, tegak-tegak, orang tahun bersulah. Iya, orang tahun bersulah. Orang tahu bahwa orang tahun bersulah ya? Orang besar. Bersulah apa? Paling-paling ya bilang nak kanca tuh ya bersulah. Jalan-jalan bersulah, kelambinnya bodong. Kalau ada duit, cinta orang metu-metu, kayak lara aja. Sesuai kan saya kan umumnya ya. Untuk nak kanca. Terus berapa ingatan? Tahun berapa kali? Sidawayangan apa orang? Orang? Pengen. Oh, kali kakek. Orang sida ya? Orang itu berarti. Apa yang bulan? Jadi banyak bulan. Kalau ketua paguyuban itu kan sehingga bisa berlatih gue. Nama apa? Coaching gue pak di sini. Coaching. Kemudian juga di kantor bidang pertanian yang dua Pak Wisno sama Pak Mahito, Pak Boris, Orang tahu diundang sama sekali diundang orang lain izin orang susah. Cara ketuanya itu beda. Kayak diundang keseringan lah kalau saya tahu benar. Terus kayu. Di sidok. Satu meninggal. Waduh. Meninggal jauh ini sih web. Belum juga orang gaya maning. Tiga apa yang dikawal deh. Terus di mana? Wis ya, dispol, pulau Remani wis tekan pulau Remani apa? Saya aneh. Siapa itu? Sementara saya cuma absen dulu ya. Belum yang belum hadir dan bisa hadir ya, kedua paguyuban komunikasikan ketinggalan atau itu yang dapat kami sampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Sekcam, Pak Menteri, yang kami hormati Ketua Paguyuban Kadus dan rekan-rekan kepala dusun se-Kecamatan Binangun yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim setelah sekian lama tidak bertemu secara keseluruhan seperti ini. Saat terakhir ketemu secara keseluruhan itu di pesawahan ya. Pesawahannya waktu itu melepas Pak Kasno kalau nggak salah gitu. Terus kemudian ketemu lagi, tapi Kadus Kabupaten Cilacap di Balai Desa Binangun. Ya. Waktu itu hadir semua kan Binangun? Hadir. Saya dengar kabar kemarin juga baru ketemu lagi ya. Di mana? Air panas, betul. Ya, baik, kami mengucapkan terima kasih teman-teman kepala dusun ya telah hadir pada kesempatan ini. Saya pikir kepala dusun sebagai unsur perangkat unsur kewilayahan penting bagi kami. Saya lagi penting bagi kami ada komunikasi ya dari kecamatan kepada panjenengan semuanya. Kalau unsur kasih, unsur kaur, alhamdulillah periodik, ya ada pembinaan juga secara periodik masing-masing kasih yang ada di kami. Kalau Kadus ini masih belum secara rutin, ya, tetapi artinya pertemuan itu ada, hanya saja mungkin tidak secara rutin. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kenapa hari ini kita kumpul? Kenapa hari ini saya mengundang panjenengan sekalian untuk hadir pada kesempatan ini? Tentunya sekali lagi, yang pertama ya silaturahmi kita bareng-bareng. Ya. Yang kedua, ada beberapa informasi, ada beberapa apa istilahnya penekanan juga terhadap tugas pokok fungsi dan yang lain-lain. Nanti kita akan bicara bersama. Insya Allah pada kesempatan ini juga nanti Pak Kapolsek, Pak Dakami, nanti bisa hadir pula. Baru saja disebut sudah langsung beliau ada. Selamat datang Pak Kapolsek, Pak Dakami. Ya, saya lanjutkan lagi. Selamat datang Pak Kapolsek, Pak Dakami. Baru saja kita mulai, mulai. Saya lanjutkan. Jadi di samping informasi, nanti juga kami sampaikan beberapa penekanan terhadap tugas-tugas kepala dusun. Bukan penekanan, mengingatkan kembali, refresh, mengingatkan kembali tugas-tugas kepala dusun. Saya tidak akan merinci tugas-tugasnya, namun demikian yang katakanlah menjadi poin-poin penting, yang mestinya diperankan oleh kepala dusun. Kita tahu pergeseran itu ada, pergeseran perkembangan tugas-tugas kadus itu ada. Kalau dulu zaman saya awal-awal di kecamatan, gampangannya telu tugas kadus itu 3: budget, kering, roda.
Bajek kerik roda. Itu bahasa kita ya. Bahasa kerennya pajak itu adalah penerapan peraturan perundang-undangan. Kan itu karena pajak adalah merupakan hasil atau produk dari undang-undang, produk dari perda juga bisa. Di situ adalah yang sering kita tangani, yang sering saya minta bantuan kepala dusun adalah PBB. Bahkan ini menjadi indikator. PBB menjadi indikator, sering menjadi indikator kinerja kadus begitu. Wis pajaknya wis lunas lulus begitu ya. Sering menjadi indikator. Tapi yang macam di situ kadus punya peran ya, membantu kepala desa dalam memotivasi masyarakat untuk pembayaran pajak. Yang kedua kerik, gotong royong. Bahasa kerennya adalah pemberdayaan masyarakat. Tugas punya fungsi penting dalam pemberdayaan masyarakat. Bahasa kita kerik lah, gotong royong, kerigan, gotong royong. Nah di cerita namanya sih cerita pemberdayaan masyarakat kan macam-macam, ya. Ada di situ swadaya masyarakat, ya. Bangun apa yang urunan aja lah, bangun pos ronda, bangun apa urunan. Ada kegiatan kemasyarakatan yang kita bareng-bareng lah, ayo bareng-bareng. Masyarakat dimotivasi. Itu juga peran kadus yang saya akui penting di tengah masyarakat. Membantu kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Termasuk pemberdayaan di sini adalah juga pembangunan. Pada konteks sekarang kepala dusun neknam pembangunan yang didanai dari APBD sebagai apa? TPK. Nah, boleh TPK. Nek bahasa dia Pimpro, gitu ya. Nah ini jangan cuek, hati-hati ya. Karena peran kadus sekarang jadi Pimpro dan Pimpro kegiatan. Saya tahu lah ya, pelan-pelan saya sudah tahu yang terjadi. Tapi ini saya ingatkan, ini salah satu tugas kepala dusun yang diperkenankan untuk menjadi TPK. Insya Allah kami kecamatan beberapa kali melakukan pembekalan. Ya, baik bersama dengan Sekdes, bersama dengan KAUR, bersama dengan Kades terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemarin baru-baru juga terkait dengan praktek pengadaan barang dan jasa. Siapa yang ikut kemarin yang pindah di sini praktek pengadaan dan jasa? Cung, pakai korak. Baru setengahnya baru mana gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan pendamping Mas Tile. Nanti kalau ada pengadaan barang jasa, prakteknya Pak Kadus yang belum diikutkan. Siapa-siapa yang belum nanti diikutkan lagi. Karena itu penting sebagai TPK, kepala dusun wajib mengetahui ilmunya dan mengetahui tata caranya pengadaan barang jasanya. Gitu ya. Yang penting tahu dulu prosedurnya paham sehingga bahasanya yang bisa dilaksanakan insya Allah sudah siap. Jangan kita underestimate atau jangan kita berprasangka buruk lah paling orang dilaksanakan Pak, tidak begitu. Justru ilmunya dulu kita pegang. Dan yang ujuk-ujuk laksanakan. Ribut debat caranya walau repot. Yang penting nek bahasa marinir, bahasa Kopassus itu yang penting siap tapi tidak digunakan daripada digunakan tidak siap. Tentara gitu ya, baik kok. Katanya begitu, jadi memang tentara latihan terus karena siap digunakan kapan saja. Itu lebih baik daripada digunakan tapi tidak siap. Silakan. Ya, jadi tugas kami di kecamatan menyiapkan panjenengan dari sisi informasi, dari sisi pengetahuan. Ya, dari sisi peraturan tak sampaikan kepada panjenengan. Insya Allah, Pak, pertanyaannya perangnya kapan Pak kayak gitu kan? Jadi yang berarti putus Pak Kades ke perang-perang gitu kan itu ya. Ya, penting ilmunya dulu. Ya,
Jadi terkait dengan ini, fungsi ini betul-betul panjenengan jangan malas untuk belajar, pelajari aturan-aturan itu. Ya, mudah-mudahan kalau siap, kami tinggal berbicara kepada yang lain untuk penerapan pengadaan barang dan jasa bisa dilaksanakan secara baik. Pajak, ronda, keamanan kados orang berarti itu jaga malam terus enggak. Panjenengan membantu kepala desa dalam memotivasi masyarakat penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Ya, memotivasi masyarakat, memotivasi lembaga-lembaga yang di bawahnya, RT, RW untuk menyelenggarakan keamanan ya, secara swakarsa, secara sendiri di lingkungan sendiri, gitu. Bersama tentunya kita bisa merekrut linmas bersama komponen yang lain dalam pembinaan pengawasan dari kecamatan, dari TNI, dari Polri, seperti itu. Ya, dalam pembinaan dan pengawasan dari kecamatan, dari TNI, Polri, dari Polsek Keramik. Jadi peran keamanan ini, ya, peran keamanan ini lebih kepada memotivasi, ya, memotivasi masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Jadi indikator Pak Kapolsek cukup sederhana. Karena pos kamtingnya pada aktif, tapi ya, itu poin besar lah untuk keamanan di desa. Poin besar bahwa penyelenggaraan sistem ini bisa dilaksanakan secara baik. Jadi makanya di sini hadir Pak Kapolsek Pak Danamil. Salah satunya adalah di dalam kepala dusun ikut membantu kepala desa dalam memotivasi masyarakat penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Ya, jadi ini garis besar umum kepala dusun di dalam pelaksanaan tugas di wilayah yang semestinya ada dan terus kami ingatkan di tingkat bawah. Selanjutnya, ini masih secara umum saya sampaikan, koordinasi dengan kerja di lapangan pastilah, ya, pastilah tidak bekerja sendiri. Koordinasi dengan sesama perangkat, koordinasi dengan lembaga, ya, koordinasi dengan dinas instansi terkait itu harus terus dilakukan. Ya. Karena apa? Dengan tugas yang masih umum ini, ya, masih umum ini, tentunya hal-hal yang sifatnya teknis itu harus dikoordinasikan dengan yang ahlinya, gitu ya. Oh ya, di dalam poin kerik, ya, atau pemberdayaan masyarakat dan pembangunan tadi tidak lepas di dalamnya panjenengan biasanya kepala dusun ya kalau gabungan kelompok tani, kalau gapoktan itu juga pasti berkecimpung di sana. Apalagi potensi besar di kecamatan Binangun adalah pertanian. Pastilah, ya, pastilah panjenengan akan berkoordinasi. Nah, musim tanam 1, 2, dan 3 biasanya Pak Kadus di Pasarai dia segera sampaikan ke Gapoktan, dia disampaikan ke kelompok tani. Kadus boleh jadi Gapoktan enggak? Kadus banyak yang jadi Gapoktan? Ada ya? Baik. Artinya ini juga penting karena apa? MT1, MT2 juga kebijakan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan ke MT1-nya bulan Y, MT2-nya bulan Y. Nah, ini jenengan juga punya kewajiban ikut menyampaikan ini kepada kelompok tani. Ini koordinasi. Ini tidak bisa dilakukan manakala kita tidak berkoordinasi. Nah, ini peran koordinasi menjadi penting sebagai senjata panjenengan dalam pelaksanaan tugas yang yang tadi saya sampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, hari ini saya pakai PDL.
bahkan dinas lapangan bersama Pak Kapolsek, Pak Dandawi, ada yang wakili. Di lengan kiri saya ada tulisannya, ya apa ya tulisannya itu? Penegak disiplin protokol kesehatan. Nah, ini yang akan juga menjadi poin acara pada hari ini juga, salah satu poin bahwa perlu kami sampaikan kondisi terkini ya wilayah Kabupaten Cilacap. Mungkin panjenengan sudah pirsa sendiri di media sosial yang sering di-share. Terkonfirmasi terakhir yang positif ada 52. Sepalang ini dinamis sekali. Ya, alhamdulillah pertolongan Gusti Allah binangun nol. Mudah-mudahan akan tetap terjaga. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari hadiah Gusti Allah kepada kita sekalian yang secara disiplin menghimbau masyarakat dalam rangka penegakan pencegahan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Saya ingin merunut dari atas, ketika wabah COVID-19 ini keluar, maka yang terjadi adalah pemerintah segera secara kelembagaan itu membentuk jejaring sampai dengan tingkat bawah, ada gugus tugas pusat, gugus tugas provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai dengan relawan COVID-19 tingkat desa. Relawan itu ada perangkat dan lembaga masyarakat dan lain-lain. Dan kita pastikan bahwa kelembagaan itu berjalan. Kelembagaan itu berjalan dalam penanggulangan COVID-19. Alhamdulillah di Kecamatan Binangun penanganan kami awal-awal berjalan.